nanti di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit itu dibuka. Pintu langit itu dibuka. Ya kan? Wa tughlaqu fihil jahim, dan juga dikunci ya, fihil jahim. Pintu-pintu jahim dikunci. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan juga dibelenggu rantai-rantai ya kan? Ikatan-ikatan setan yang suka menggoda. Ya kan? Dibelenggu. Jadi kekuatan setan dan jin-jin yang jahat itu di bulan Ramadan itu terbatas sekali. Kenapa? Karena tidak punya ruang gerak yang begitu bebas, ya kan? Ruang gerak yang begitu bebas. Dan kita tahu, ya, dalam beberapa riwayat pun juga kejadian-kejadian lain, termasuk peristiwa-peristiwa bencana dan termasuk peristiwa-peristiwa musibah ini, itu terkadang dibantu juga dengan setan-setan dan jin-jin yang jahat. Termasuk COVID-19 juga sama, dibantu gitu kan. Nah, penyebarannya itu dibantu. Kenapa? Karena setan itu sangat suka gitu kan, sangat itulah riang gembira. Lamun seandainya orang banyak yang sakit, berarti banyak apa? Terganggu kan ibadahnya, kan begitu. Tong beberapa sakit fisik, sakit mental saja, lupa kasihin wae diganggu ku setan deh gitu kan. Kali itu mesiun aya judi, kali mentong, gitu kan. Terjadi kan dek ke masjid deh, terjadi gitu kan, rek wudu terjadi, dah sieun teh kan gitu ka zaman, sieun takut setan teh di bantuan lo gitu teh, kujin teh di bantuan gitu kan. Ya, maka geningan ketika ada orang nusuk anekdot ataupun juga nusuk heureuy gitu kan, keluar tadi pepanggih jeung setan, sieun kan gitu, terjadi kan gitu, ya kan terjadi, aya kuntilanak, ada setan, ya kan gitu. Nah, itu adalah cara setan untuk kemudian memurungkan niat baiknya orang gitu kan. Maka ketika di bulan Ramadan di tengah-tengah Covid yang nanti ini setan pun juga beraksi untuk menggoda. Gitu kan? Dari sekarang ngagodana teh. Gitu kan, kumaha ngagodana. Wah, ulah kieu kayak wah. Di bulan Ramadan teh kan gitu. Ya mendingan cicing di rumah tong ka mana-mana gitu kan. Nah, itu salah satu cara juga gitu kan. Nah, nanti di bulan Ramadan aku Allah tadi dikunci tah keur itu teh. Dikunci di bulan Ramadan gitu kan. Godaan-godaan bantuan-bantuan setan dan itu dikunci ku Allah itu. Makanya saya punya keyakinan gitu. Dengan lihat hadis-hadis Nabi seperti ini, Covid itu beres bulan Ramadan itu. Beres. Jadi beres insyaallah ya. Maka sering meminta ke Allah, yakin ke Allah gitu kan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan pun juga ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini salah satu keistimewaan yang masih banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang keistimewaan bulan Ramadan, hakikat bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang tidak dapat kebaikan bulan Ramadan sangat merugilah. Dalam hadis yang lain, ya kan? Waman hurima, itu kan? Fa inna syaqiyya man hurima rahmatullah. Ya kan? Orang yang merugi, orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan dan keistimewaan bulan Ramadan ini. Ya kan, bulan Ramadan ini. Ya. Nah, ini sekalian ya, beberapa keistimewaan dan hakikat bulan Ramadan yang kita lihat salah satunya selain daripada ayat atau hadis ini terakhir ini, karena waktunya ini dari siang. Terakhir hadis ini. Nih, hadis ini. Ya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Nah, wa qulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin wa dzalika kullu lailah rawahu at-Tirmidzi. Nah,
Ini artinya idza kana awwalul lailatin, bila datang ya kan malam pertama min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Ini sudah datang bulan pertama bulan Ramadan. Malam pertama nih, datang malam pertama Ramadan. Sufidatus syayatin. Langsung setan-setan tadi belenggu. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang jahat. Ya kan? Jadi jinnya ayat jin yang bagus, ya kan? Baik, ada juga yang suka ganggu gitu kan. Itu jahat. Maradatul jin. Setan-setan yang sudah pasti akan menggoda Bani Adam dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jin-jin juga yang menggoda, membisik-bisikan niat-niat jahatnya, itu sufidat, dirantai, dibelenggu. Jadi tadi ruang geraknya itu sempit, nggak bisa. Tapi anehnya kan masih ada di bulan Ramadan maling ya. Ya kan masih kena ayah bulan Ramadan maling gitu. Nah, masih kena ayah berbuat dosa gitu, ayah nujudi ayah, nutup puasa ayah gitu kan. Nah, nutup puasa ayah. Yang dikhawatirkan itu kalau setan dan jinnya dirantai dirinya sendiri. Kudu nama dirantai di belenggu atau di luar tuh itu nanti hang, iya mau dirantai, nah di badannya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan setannya itu. Itu naudzubillah. Anggar nggak goda kan gitu. Ya, goda ya. Siga monyet, ya kan? Monyet anu di rantai di mana? Dia jangan ininya yang punyanya. Terus nutul gitu. Ya kan begitu Bu ya. Maka setan pun juga, jin pun juga bisa jadi dirantai, mau dirantai, tapi dirantai nak di tangannya orang jahat, orang yang maksiat. Karena sudah ngahiji pisan. Anggar we ngagoda gitu kan. Nah, kan itu naudzubillah. Ya. Tapi kepastian bahwa Allah itu membelenggu dan merantai, mengunci setan-setan dan jin-jin yang jatuh, itu adalah sebuah kepastian. Wa guliqat abwabun nar, dan juga pintu-pintu neraka dikunci juga. Pintu neraka dikunci. Gak bisa ada celah untuk kita masuk. Gak bisa. Artinya bahwa ruang untuk berbuat dosa karena neraka itu dikunci, ditutup, itu nggak ada, sehingga orang semangat untuk berbuat dosa pun juga berkurang. Maka kita tidak aneh gitu kan ketika bulan Ramadan, ya kan, sekalipun ada orang yang jahat, orang yang bermaksiat, tapi ininya jumlahnya nominalnya sedikit, ya kan, sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Falam yuftah minha babun, tidak ada yang dibuka satupun juga pintu neraka. Wa putihat abwabul jannah, dibuka sebaliknya pintu surga. Pintu surga dibuka, putihat dibuka. Ya kan? Kalau dibuka, katoong tangan ada di jero surga teh gitu kan. Namun ini kan katoong tuh, tidak kelihatan apa yang di dalamnya. Lamun aya nasi, lamun aya kue, lamun aya bakso tidak kelihatan, orang nggak menarik. Tapi ketika dibuka ada makanannya, ada tempat tidurnya, ada bidadarinya pun juga. Ketika orang lihat menarik kan gitu, pengen masuk, pengen lihat kan begitu. Nah makanya semangat berbuat baik di bulan Ramadan itu memuncak. Itu sejatinya begitu, gitu kan? Al aslunya bulan Ramadan itu semangat iman itu naik, semangat beramal itu naik. Kenapa? Karena dibuka pintu surga. Falam yuglaq minha babun, dan tidak terkunci satupun juga. Ngan aneh, lamun seandainya semangat beribadah di bulan Ramadan ke ayah, kalakan wahaya semangat berbuat maksiat, apa yang salah? Ya kan? Apa yang salah? Berarti ada yang salah dalam jiwanya, ada yang salah dalam dirinya. Ku Allah mesti buka, ya kan? Mesti buka pintu teh. Bungan awe manehan abut kalaka, ya kan? Menghindar. Nah itu yang salah kan bukan Allah, gitu kan? Nah, begitu. Nah pada waktu itu wayunadi munadi, ada yang berteriak, memanggil-manggil. Siapa? Ini malaikat. Ya baghiyal khair, ini panggilannya. Ya baghiyal khair, aqbil. Wa ya baghiyas syarr, aqsir. Wahai para pencinta kebaikan, wahai para pemburu kebaikan, aqbil, sambutlah Ramadan. Sambutlah Ramadan. Wa ya baghiyas syarr, wahai para, ya kan, pemburu kejahatan, para pemburu kemaksiatan, aksir, berhentilah, stop. Aksir. Itu kan, wa ya baghiyas syarr, aksir. Nah, ini panggilan dari langit.
Panggilan ya bagial khair aqbil, wa ya bagial syarr aksir. Wahai budina, aqbil, gitu kan. Aksir. Semuanya dalam berbuat kebaikan harus semangat. Tingkatkan semangat berbuat amal soleh, semangat kan gitu. Dan juga stoplah berbuat maksiat. Stop bulan Ramadan, stop bulan Ramadan. Tapi ulah ditambahan, nanti Syawal lanjutkan lagi. Ya begitu kan. Stop, nanti Ramadan teruskan deh. Stop gitu ya. Ya bagial khair aqbil, wa ya bagial syarr aksir. Walillahi muttaqa'u minan nar. Dan bagi Allah, ya kan, akan membebaskan dari api neraka. Hak Allah akan membebaskan orang dari api neraka di bulan Ramadan. Wa dzalika kullu lail. Dan itu semua terjadi setiap malam. Ya kan? Setiap malam. Jadi ini kelebihan keistimewaan di bulan Ramadan. Ya kan? Keistimewaan di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini Iwafillah ya, hal-hal yang harus menjadi motivasi bagi kita di bulan Ramadan nanti ya, sehingga kemudian pandangan kita terhadap Ramadan itu utuh. Pertama dari sisi latar belakangnya, yang kedua dari hakikat Ramadan itu sendiri. Sehingga nanti hadirnya bulan Ramadan ya, kita benar-benar sambut dengan baik dan kemudian kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan kita proyeksikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Jangan sampai berkurang, ya kan, sedikit pun juga dari Ramadan yang dulu. Sekalipun kita sedang menghadapi tengah COVID-19 ini, justru ini jadikan sebagai media untuk segera menyelesaikan COVID-19. Ya, COVID-19. Maka disitulah kita ada waktu untuk beristighfar, waktu untuk berdoa, waktu untuk kemudian meningkatkan amal soleh, dan waktu untuk menyambut kemuliaan dan rahman kasih sayangnya Allah di bulan Ramadan. Dan Allah itu akan mengabulkan semua apa yang dimohonkan oleh orang pada waktu bulan Ramadan itu. Begitu ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain, ya kan, yustajabu fihi doa, semuanya akan dikabulkan. Doa-doa kita di bulan Ramadan dikabulkan. Lawan semua orang Indonesia, dunia 2/3 dunia ini ngadoa ke Allah di bulan Ramadan, hentikan COVID beres. Ya kan? Hentikan COVID-19, menghentikan COVID-19 beres semuanya. Gitu kan? Karena Allah itu akan mengabulkan yustajabu fihi doa. Kan masalahnya bakal ngadoa mual, gitu kan? Orang-orang di bulan Ramadan ini, atau justru menjauhi Ramadan dengan takut-takutannya, ditakut-takutinya seperti itu kan. Ramadan puncaknya, Ramadan akan semakin ganas COVID-19, udah keluar, wah, itu kan ulah ke masjid, gitu kan, nama-nama. Padahal masih ada di depan, ada ke masjid itu, ada ke mall, ke pasar, terus namanya kan, gitu kan aneh, ya kan? Ya, jadi masalahnya bukan menolak social distancingnya, bukan, tapi jangan kemudian sisi lain kesempatan untuk kemudian untuk memperkuat keinginan berakhirnya COVID-19 melalui kekuatan langit ini yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Tetap saja kita juga tetap jaga jarak ketika mau menuju ke masjid, ketika di masjid pun juga jaga jarak. Itu kan dalam pengertian sesuai dengan arahan-arahan dari tim medis dan kesehatan lainnya, gitu kan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah mengalah duluan, padahal Ramadan adalah kekuatan. Baik, itu saja dulu yang kita lakukan. Dan masih banyak yang harus kita ketahui terkait dengan bulan Ramadan nanti. Ya, tinggal kalaulah nanti ada kesempatan di pekan depan kita sambung lagi. Hari Rabu yang akan datang belum Ramadan gini? Belum. Terakhir ya. Ya, nanti kalau mau disambung lagi ya tentang Ramadan, poin-poin Ramadan kita sambung lagi nanti kalaupun tidak dari sekarang mudah-mudahan kita semuanya dapat dan sudah merencanakan proyeksi bulan Ramadan nanti itu apa. Ya. Dan jangan dihilangkan proyeksi yang satu ini, di mana COVID-19 itu hilang. Gitu kan. Itu di Ramadan. Jadi agenda lain selain daripada agenda tilawah Quran,
agenda kemudian meningkatkan ibadah, meningkatkan istighfar, meningkatkan ini, kita juga ada agenda bagaimana menghilangkan, menyelesaikan COVID-19 di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Nah, ini proyeksi kita ke depan kalau seandainya kita tidak ketemu lagi nanti di bulan Ramadan, di Rabu yang akan datang, karena ada teknis dan lain sebagainya lagi. Baik, itu saja dulu yang bisa kita lakukan. Ya, kalau sebelum ditutup, kalau ada hal yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan, diperjelas terkait dengan ini, maka silakan. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.